Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, kembali lagi kita membaca atau membahas sedikit ya terkait dengan buku remaja antara Hijaz dan Amerika ya, karya Ustadz Budi Azhari LC. Kita kemarin atau tadi pagi ya, sudah sampai di bab pemuda dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini baru pemuda dalam Al-Quran itu sampai nomor ke berapa tadi itu? Kelima ya. Ya, kelima. Baik, kita masuk ke 6. Yang keenam adalah dua pemuda yang dipenjara antara yang teguh dan yang mudah terprovokasi. Ini masih melanjutkan runtutan kisah dari tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ini dinukil, ayat yang dinukil adalah Yusuf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dia ya, Yusuf alaihi salam, masuklah pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Ya, Yusuf ayat 30. Oke. Kisah ini masih merupakan rangkaian kisah Nabi Yusuf, di mana setelah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, menyusul dua fata, ya, pemuda yang juga harus merasakan pedihnya di balik jeruji penjara. Ayat berkisah tentang dialog tiga orang yang berada di penjara, dan ketiganya adalah pemuda. Yusuf, yaitu jelas orang yang soleh dan baik, yang mendapatkan fitnah. Tetapi bagaimana dengan dua orang pemuda yang juga masuk surga bersama Yusuf? Mari kita ikuti penjelasan Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, yaitu jadi tafsir Al-Qurtubi. Yusuf tetap dalam penjara hingga terjadi peristiwa kemarahan raja terhadap pembuat roti dan pembuat minumannya. Penyebabnya adalah raja tersebut berusia panjang sehingga banyak orang yang bosan dengannya. Maka mereka menyuruh pembuat roti raja dan pembuat minumannya untuk masing-masing meracuni sang raja. Si pembuat roti mau melaksanakan, sementara si pembuat minuman menolaknya. Si pembuat minuman pun memberitahukan hal tersebut kepada raja, tetapi raja memerintahkan untuk menahan keduanya. Kisah tentang dua pemuda yang dihukum penjara ini sudah bukan dari Al-Qurtubi, ini komentar saja. Kisah tentang dua pemuda yang dihukum penjara ini menarik untuk diambil pelajaran. Dua jenis pemuda yang berbeda, walau sama-sama di penjara, tetapi akhir kisahnya tetap berbeda. Pemuda pembuat roti tergoda oleh provokasi masyarakat agar ia meracun raja. Merencanakan pembunuhan jelas merupakan kesalahan. Pemuda ini pun terjatuh dalam kesalahan sehingga harus menebusnya dengan penjara dan berakhir dengan hukuman mati baginya. Pemuda pembuat minuman raja tak bergeming. Ia tetap tidak mau terprovokasi oleh dorongan masyarakat atau rakyat. Ia tahu persis bahwa membunuh jiwa adalah dosa. Karena itu ia tidak bersedia membubuhkan racun pada minuman raja. Walau dia tetap di penjara seperti kebijakan raja, tetapi akhir kisahnya ia selamat dan justru menyelamatkan Yusuf, orang baik yang ia jumpai ya di dalam penjara. Akhir kisah mereka berdua, Allah kisahkan melalui lisan Yusuf yang menafsirkan mimpi mereka berdua. Ini langsung saya terjemah saja. Ya. Surat Yusuf ayat 41.
wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, inilah kisah dua pemuda dalam profesinya. Pemuda yang kurang iman dan pertimbangan, mudah terprovokasi dan akhirnya terjatuh dalam kesalahan. Akhirnya ia harus menebus kesalahannya dengan penjara dan hukuman mati. Pemuda kedua adalah pemuda yang iman dan penuh pertimbangan, tidak mudah terprovokasi oleh sekelilingnya, sehingga ia terjaga dari kesalahan yang dilakukan pemuda lain. Walau ia harus menebus dengan penjara selama masa pembuktian, tetapi akhirnya ia selamat dari hukuman. Lebih hebat dari itu, ia menyelamatkan orang soleh dari penjara, yaitu Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian yang ketujuh, pemuda pendamping Rasul menjadi nabi mulia. Ya, ini mungkin ada yang bertanya-tanya siapa mereka berdua begitu. Jadi siapa Rasul yang didampingi dan siapa yang mendampingi Rasul sehingga nantinya menjadi nabi begitu. Nah, ini dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, ini dimulai dari ayat 62 ya. Di situ diartikan, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa, jadi pertama Musa yang didampingi, berkata kepada pembantunya. Ini yang kedua, yang mendampingi adalah pembantunya. Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Al-Kahfi 62. Begitulah salah satu dialog antara Nabi Musa dan pembantunya yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Pembantu ya, dalam ayat ini disebutkan laki-laki dengan kata fata yang berarti pemuda. Pemuda itulah yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam, mengawalnya, bersamanya, menemaninya, melayaninya ya, dan pasti belajar darinya. Karena yang diikutinya adalah manusia pilihan Rasul atau Nabi Musa alaihi salam, maka ia pun menjadi orang pilihan dan mulia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pemuda ini adalah Yusha' bin Nun. Berikut penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, At-Tafsir Tafsirul Qur'anil Azim. Dari Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah atau kalam Allah, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Al-Maidah 26. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, mereka tersesat di bumi 40 tahun lamanya. Setiap pagi mereka berjalan tidak jelas arahnya, kemudian mereka dinaungi oleh awan saat tersesat itu. Allah memberikan kepada mereka madu dan burung puyuh, ya, manna wa salwa. Kemudian wafatlah Harun alaihi salam. Kemudian 3 tahun setelahnya wafatlah Musa alaihi salam. Dan kemudian Allah mengangkat Yusha' bin Nun alaihi salam sebagai nabi dan khalifah atau pengganti Musa alaihi salam. Pada masa itu banyak sekali masyarakat Bani Israel yang meninggal. Ketika masa tersesat itu berakhir, Yusha' bin Nun membawa mereka yang tersisa dan generasi kedua mereka untuk keluar menuju Baitul Maqdis dan mengepungnya, dan berhasil dikuasai pada hari Jumat setelah asar. Nah, begitulah potret anak muda Yusha' bin Nun yang setia kepada bersama Musa ya, dengan semua kesabaran dan keulatannya hingga Allah berkenan mengangkatnya menjadi nabi dan pengganti tugas Musa dan Harun alaihi wassalam. Ya, kemudian yang ke-8, ini insyaallah yang terakhir ya, tapi agak panjang. Ya. Di sini ayat yang dinukil adalah Al-Baqarah ayat 251. Langsung saya bacakan artinya saja. Maka mereka mengalahkan Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberi Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia Allah kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Al-Baqarah 251.
Ayat ini merupakan rangkaian kisah Talut, panglima mukmin melawan Jalut, pemimpin yang zalim. Dan yang berhasil membunuh Jalut adalah Daud. Ini ada kisah yang menarik, rugi kalau tidak didengar. Al-Qurtubi rahimahullahu menukilkan sebuah kisah yang kurang lebih seperti ini. Daud berasal dari Baitul Maqdis. Dia mendapatkan kenabian dan kerajaan setelah sebelumnya hanya seorang penggembala kambing. Ini luar biasa. Ya, kenaikan tingkat yang luar biasa dari segi status dunia. Dia anak paling kecil di antara saudara-saudaranya. Ada 7 saudaranya yang ikut dalam pasukan Talut. Ketika perang akan terjadi, Daud berkata dalam dirinya, aku akan pergi untuk melihat perang ini. Yang menyaksikan maksudnya ikut. Ya, ini syahada itu ikut juga diartikan ikut. Jalut menantang perang tanding. Orang-orang takut menghadapinya. Sampai Talut berkata, siapa yang berani menghadapinya dan membunuhnya? Aku akan menikahkannya dengan putriku, dan aku beri kekuasaan pada hartaku. Daud alaihi salam berkata, aku yang akan keluar menghadapinya dan membunuhnya. Tapi Talut yang meremehkannya ketika melihatnya masih berusia kecil dan bertubuh pendek. Begitulah kisahnya sampai akhirnya Talut mengizinkan Daud yang masih berusia belia untuk menghadapi Jalut yang zalim. Dengan izin Allah Ta'ala, Daud berhasil membunuh Jalut. Akhirnya kekalahan untuk pasukan Jalut. Kehebatan pemuda Daud di medan jihad melawan pemimpin zalim hingga berhasil membunuhnya dan mengakhiri kezaliman pasukannya menyebabkan ia mendapatkan kemuliaan ya dari Allah. Kemudian Allah memberi Daud kerajaan dan hikmah serta mengajarinya apa yang Allah kehendaki. Begitulah Daud yang digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai seorang muda, ya seorang anak muda yang melangkah penuh keyakinan, bergabung dalam jihad. Selanjutnya berhasil mengakhiri kezaliman besar seorang Jalut serta menumbangkan kerajaan zalim. Ini kesimpulannya. Jadi gambaran pemuda dalam Al-Quran itu adalah satu, pemuda itu ya dengan keteguhan tauhid, ya tauhidnya kuat. Dua, pemuda yang menyelamatkan agamanya dari fitnah. Tiga, pemudi dalam tugas penting membantu orang tua, berbakti. Empat, pemudi dengan kesolihan mengagumkan yang terpaksa mengerjakan pekerjaan laki-laki karena membantu orang tua, ini juga berbakti. 5, pemuda yang mampu berkata tidak kepada kemaksiatan syahwat. 6, pemuda yang teguh melawan pemuda yang mudah terprovokasi perbuatan dosa. 7, pemuda pendamping manusia mulia, Rasul. Dan pemuda penghancur pemimpin zalim yang tadi barusan kita baca. Al-Quran tak hanya menggunakan kata fata untuk menyampaikan tentang usia muda, tetapi meminjam kata sobi, kanak-kanak, untuk menunjukkan usia yang sangat awal. Ayat berikut ini menjelaskan hal tersebut. Ini dinukil dari surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ya, khudil kitab biquwwah, dan kami berikan hikmah kepadanya, ya kepada Yahya selagi dia masih anak-anak. Ya. Kata biquwwah, ya khudil kitab biquwwah, yang diterjemahkan sebagai dengan sungguh-sungguh, Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsirnya ai bijiddin wa hirsin wa jitihadin, yaitu dengan sungguh-sungguh, semangat dan berupaya maksimal. Perintah untuk mempelajari Alkitab dengan penuh kesungguhan dan semangat diperintahkan dilaksanakan dengan baik oleh Yahya. Sampai akhirnya Allah memberinya hikmah di usia sobi. Kata sobi arti aslinya adalah usia kanak-kanak. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan wa atainahul hukma sobiyya, yaitu pemahaman, ilmu, kesungguhan, tekad, menerima kebaikan, menekuninya, dan upaya maksimal pada usia-usia sangat belia. Abdullah bin Mubarak berkata, Ma'mar berkata, anak-anak berkata kepada Yahya bin Zakaria, yuk kita pergi bermain. Yahya menjawab, aku tidak diciptakan untuk bermain. Ya, apalagi main game dulu nggak ada ya. Ma'mar berkata lagi, karenanya Allah menurunkan ayat ini.
Al-Qurtubi menyampaikan lebih detail. Qatadah berkata, saat itu ia berusia 2 atau 3 tahun. Ini luar biasa. Muqatil berkata, dia berusia 3 tahun. Kemudian Ibnu Abbas berkata, siapa yang telah hafal Al-Quran sebelum balik, sungguh ia termasuk yang diberi hikmah di usia kanak-kanak. Ini masih ada kesempatan Mbak Dirwa, Mbak Hafsah, Mbak Aisyah. Ya, diriwayatkan tentang tafsir ayat ini dari jalan Abdullah bin Umar, ya radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak Adam akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosa kecuali Yahya bin Zakaria. Qatadah berkata, sesungguhnya Yahya alaihi salam tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Bahkan tidak berniat dosa tentang wanita. Ya, kemudian kata sobi ini, ya, dalam ayat Maryam ayat 29 sampai 30 tidak masuk dalam pembahasan tentang usia muda. Sebab ayat ini memang sedang bicara tentang Isa putra Maryam yang masih bayi dalam gendongan bunda. Dengan mukjizat, Isa bicara pada saat usia bayi itu. Di antaranya ia memberitahukan bahwa kelak ia akan dijadikan nabi dan diberi Alkitab oleh Allah Ta'ala. Kembali cermatilah kalimat-kalimat ayat di atas. Adakah kalimat negatif, pesimistis, penuh dengan permasalahan tentang usia muda? Yang ada adalah positif, optimistis, penuh nilai dan keteladanan. Adapun dalam hadis-hadis Nabi, beliau sering menggunakan kata syabab. Kalau tadi kata fata, sekarang kalau dalam sunnah atau dalam hadis itu kata syabab yang sering muncul untuk menyebutkan usia pada fase ini. Ada banyak kalimat dan perhatian beliau tentang usia muda, tapi cukup 4 saja yang disebutkan di sini. Ya, mungkin itu sementara pada malam ini. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan ya terkait dengan pemuda dalam as-sunnah atau dalam cerita dalam al-hadis. Mungkin itu dari kami. Jazakumullah. Nakhtim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.